Rafael Struijk dan Ivar Jenner debut timnas Indonesia ditahan Palestina. Shin Tae-yong kagum dengan performa Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Imbang lawan Palestina, Shin Tae-yong bingung tentukan target lawan Argentina. Rival timnas Indonesia sukses mengaum di kandang sendiri lawan Kepulauan Solomon. Update ranking FIFA timnas Indonesia setelah ditahan Palestina 0-0. Rafael Struijk dan Ivar Jenner debut timnas Indonesia ditahan Palestina. Timnas Indonesia bermain imbang 0-0 saat berhadapan dengan Palestina dalam babak pertama laga bertajuk FIFA Matchday melawan Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Babak pertama timnas Indonesia cukup mendominasi serangan. Kesempatan emas tercipta melalui Dimas Derajat pada menit ke-38. Dimas sudah berdua langsung dengan kiper Rami Hamada. Sentuhan Dimas masih bisa digagalkan Hamada yang tampil cukup apik di laga ini. Lalu salah satu pemain debutan yakni Rafael Struijk mampu memberikan ancaman di depan gawang lawan. Rafael sempat melepaskan tendangan keras menuju gawang pada menit ke-39. Namun, kiper Palestina sukses membendung bola tersebut. Babak kedua terjadi kemelut di depan gawang Indonesia pada menit ke-49. Bola liar sempat dicuri oleh pemain Palestina sebelum kiper Syahrul Trisna mengamankan bola tersebut. Peluang dari Yakob Sayuri dari sisi kanan pada menit ke-55. Yakob berhasil melakukan serangan setelah melewati satu bek Palestina. 3 pemain Palestina berhadapan dengan 2 pemain Indonesia. Islam Batran yang mendapatkan bola berusaha mengirim tendangan yang masih melebar dari gawang Syahrul Trisna. Kemudian ancaman dari Palestina datang lagi melalui M. Rashid pada menit ke-64. Terakhir tendangan keras Rashid masih melebar tipis dari gawang Syahrul. Masuk menit ke-86 belum ada peluang emas tercipta dari kedua tim. Shin Tae-yong kagum dengan performa Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memberikan komentarnya untuk debut Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Rafael secara mengejutkan langsung turun sejak babak pertama. Penampilannya cukup meyakinkan, beberapa kali pemain asal klub Belanda ADO Den Haag memberikan ancaman yang efektif ke gawang Palestina. Bahkan pergerakannya bisa menyulitkan pertahanan lawan di laga ini. Berbicara tentang debut kedua pemain tersebut, Shin Tae-yong menilai mereka bekerja dengan baik. Meski baru pertama kali, kemampuan Ivar dan Rafael tidak bisa diragukan. Mereka bisa langsung mengerti instruksi dari pelatih dan mampu tampil apik di lapangan. Rafael dan Ivar memang debut pertama kali sebagai pemain timnas Indonesia. Sangat baik performa kedua pemain ini, kata Shin Tae-yong pada sesi jumpa pers seusai laga melawan Palestina, Rabu. Mereka juga sukses menunjukkan kemampuan yang baik saat bermain. Apalagi masih muda dan jauh-jauh datang ke Indonesia. Mereka menunjukkan apa yang harus ditunjukkan di pertandingan kali ini, ujarnya. Shin Tae-yong menambahkan bahwa skuad Garuda akan memiliki agenda penting pada Kamis, yaitu pemain akan terbang menuju Jakarta untuk laga FIFA Matchday melawan Argentina pada hari Senin. Imbang lawan Palestina, Shin Tae-yong bingung tentukan target lawan Argentina. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong masih belum menentukan target saat duel FIFA Matchday melawan Argentina. Laga tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin. Jelang laga ini, skuad Garuda bermain imbang dengan skor 0-0 saat berhadapan dengan Palestina. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan sebenarnya memiliki banyak peluang di laga ini. Namun, kiper Palestina mampu tampil solid dan mengawal gawangnya dari kebobolan. Melawan Argentina, Shin Tae-yong menyadari bahwa laga akan berjalan ketat. Pasalnya, La Albiceleste datang dengan status juara Piala Dunia 2022. Hal tersebut akan membuat laga ini jadi ujian besar untuk skuad Garuda. Laga ini akan jadi pengalaman yang baik pemain-pemain timnas Indonesia. Jadi kita lawan Argentina yang FIFA ranking nomor 1 dan juara dunia. Bukan lawan yang gampang, kata Shin Tae-yong pada sesi jumpa pers usai laga melawan Palestina, Rabu. Semua pemain juga akan berjuang dengan maksimal untuk memberikan hasil terbaik. Tapi saya akan berikan pesan ke pemain agar bisa berusaha semaksimal mungkin. Kalau soal target saya juga bingung, ujarnya. Shin Tae-yong menambahkan bahwa dia akan mempersiapkan taktik terbaik saat berhadapan dengan Argentina. Dia juga berjanji akan menunjukkan permainan terbaik di laga tersebut.
rival timnas Indonesia sukses mengaum di kandang sendiri lawan Kepulauan Solomon. Timnas Malaysia sukses membekuk Kepulauan Solomon dalam rangka FIFA Matchday bulan Juni 2023. Malaysia mencoba menggempur pertahanan Kepulauan Solomon sejak awal pertandingan. Meski begitu, Malaysia harus kebobolan cepat melalui Rafael Leai pada menit ke-11. Usai kebobolan cepat, Malaysia langsung tersengat. Harimau Malaya langsung mendapatkan banyak peluang. Salah satunya melalui upaya pemain naturalisasi mereka yaitu Paulo Josue pada menit ke-16, sayang tembakannya masih membentur tiang gawang. Pada menit ke-26, Josue kembali mendapatkan peluang emas untuk Harimau Malaya, tetapi tembakannya kembali membentur gawang. Penyerang Johor Darul Takzim Endrich ikut mendapatkan peluang emas pada menit ke-35. Paulo Josue kembali mendapatkan peluang emas melalui situasi tendangan bebas 2 menit kemudian, tetapi tembakannya masih melambung dari gawang Kepulauan Solomon. Babak kedua, timnas Malaysia kembali menambah intensitas serangan ke jantung pertahanan Kepulauan Solomon. Tekanan demi tekanan ditunjukkan oleh para pemain pengganti seperti Akhyar Rashid, Safawi Rashid, dan Azam Azmi. Meski begitu, timnas Malaysia baru bisa mendapatkan gol tambahan pada menit ke-70. Skor kembali berubah 4-1 untuk Malaysia. Timnas Malaysia terus menyerang ke jantung pertahanan lawan di sisa waktu. Meski begitu, skor tetap tidak berubah. Update ranking FIFA Timnas Indonesia setelah ditahan Palestina 0-0. Dari hasil imbang tersebut, skuad Garuda masih tertahan di posisi 149 ranking FIFA. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia gagal meraih hasil maksimal saat menghadapi Palestina di FIFA Matchday Juni 2023. Laga tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Rabu malam. Timnas Indonesia sejatinya mampu tampil mendominasi sejak awal pertandingan. Mark Klok dan kolega menunjukkan permainan menyerang dan membuat Palestina tidak berkutik. Akan tetapi segala upaya yang dilakukan timnas Indonesia tidak mampu membuahkan gol. Salah satu penyebabnya yakni penampilan apik dari kiper Palestina, Rami Hamada. Akhirnya timnas Indonesia masih belum beranjak dari peringkat 149 dunia. Sebelum menghadapi Palestina, timnas Indonesia memiliki torehan angka 1046,14 poin. Hasil imbang atas Palestina pun membuat timnas Indonesia meraih tambahan poin sebesar 1,77 angka. Artinya, tim asuhan Shin Tae-yong itu kini mengoleksi 1047,91 poin. Raihan poin tersebut tidak cukup menggeser Liberia yang bertengger di peringkat 148 dunia. Pasalnya, Liberia memiliki catatan angka sebanyak 1049,94 poin. Timnas Indonesia masih memiliki kesempatan untuk meraih poin saat menghadapi Argentina di laga kedua FIFA Matchday Juni 2023. Laga tersebut akan dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin 19 Juni 2023 pukul 7 malam.